Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin dan hadirat majelis salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang kita terima dari Allah, yang kita sedang terima, yang akan kita terima, dan yang sudah kita terima dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadirat Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad SAW. Hadirin majelis salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul ibadu ma fi ramadana latamannat ummati ayyakuna ramadanu sanatan kulluha." Nabi mengatakan, seandainya hamba-hamba Allah mengetahui, termasuk hamba-hamba Allah yang ada di masjid ini, menyadari dan mengetahui kelebihan bulan Ramadan, kekeramatan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, maka semua umatku, kata Nabi, termasuk umatku yang ada di masjid ini, berharap agar semua bulan yang ada menjadi bulan Ramadan semuanya, menjadi bulan Ramadan semuanya. Seandainya umatku tahu kekeramatan bulan Ramadan ini. Apa kekeramatan bulan Ramadan itu? Ulama kita mengatakan at-ta'atu maqbulatun, bahwa ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini maqbulah, diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-da'awatu mustajabatun, doa-doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-jannatu mustaqqatun ilaihi, bahwa surga selama bulan Ramadan ini menghiasi dirinya, ya, menghiasi dirinya saking gembiranya dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, dengan doa-doa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan ini. Ulama kita mengatakan ada awatu mustajabatun, doa-doa di mustajabah. Dalam bahasa Arab kata mustajabah ini namanya ismul maf'ul. Ismul maf'ul artinya bahwa orang yang berdoa itu pasti diterima. Kapan saja, di mana saja, apapun bentuk doanya itu diterima dan tidak terikat waktu. Kapan dia berdoa di bulan Ramadan, selama dia itu bulan Ramadan, dimanapun kapanpun dia berada akan diterima, karena itu isim maf'ul namanya. Ya, isim maf'ul. Isim maf'ul itu dalam bahasa Arab adalah kondisi yang terus menerus, tidak terikat oleh waktu. Dalam bahasa Arab kalau saya mengatakan ana ajlisu, saya duduk, itu bisa berarti saya akan duduk, saya sedang duduk, dan saya ya senantiasa duduk. Berbeda kalau saya mengatakan ana jalisun, saya duduk, itu tidak terikat oleh waktu, tidak terikat sekarang, akan datang, atau yang selalu, tapi duduk dalam keadaan umum. Demikian juga ketika Allah mengatakan ketika ulama kita mengatakan ada awal itu mustajabah, bahwa doa-doa itu diistijabah. Kapan? Tidak terikat waktu. Kapan saja seorang hamba berdoa di bulan Ramadan, ya, di awal Ramadan, di akhir Ramadan, di tengah Ramadan, di malam, di sore hari, dalam keadaan apapun, duduk, berjalan, berkendara, diterima doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan segan untuk berdoa di bulan Ramadan ini. Ya, jangan segan untuk berdoa di bulan Ramadan ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kita diperintahkan berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku maka aku akan menjawab doa-doamu. Kenapa Allah perintahkan kita berdoa? Apakah Allah butuh dengan doa kita? Hadirin dimuliakan Allah, Allah tidak butuh dengan doa kita. Biarpun kita semuanya berdoa kepada Allah, tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Biarpun kita juga menolak untuk berdoa, kemuliaan Allah pun juga tidak kurang dengan tidak ada seorang pun berdoa kepadanya. Lalu kenapa kita diperintahkan berdoa? Jadi ulama tasawuf mengatakan paling tidak ada beberapa alasan orang itu diperintahkan berdoa atau kenapa dia berdoa. Yang pertama, orang itu berdoa untuk memperjelas, untuk menegaskan kehambaan dirinya di hadapan Allah dan untuk menegaskan bahwa Allah itu Tuhan kita. Jadi di saat kita berdoa, kita mau mempertegas diri kita bahwa ya Allah, saya hamba, ya Allah, saya hamba yang tidak memiliki apa-apa. Engkau adalah Tuhan yang memiliki segalanya yang akan memberikan kepadaku. Itu yang pertama. Kenapa kita berdoa? Untuk mempertegas bahwa saya ini hamba. Saya lahir tidak membawa apa-apa, kemudian saya kembali juga tidak membawa apa-apa. Itu yang pertama, mempertegaskan diri kita bahwa kita hamba. Hamba adalah abdu, dalam bahasa Arab artinya nol. Ketika seorang hamba sampai pada tingkat al-abdu, maka dia pada tingkat nol, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Sehingga ulama kita mengatakan bahwa karena kita ini adalah hamba, maka tidak layak kita angkuh sombong kepada Allah dan kepada sesama manusia. Apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Dulu kita tidak memiliki apa-apa. Nanti setelah kita sekolah diberikan ilmu oleh Allah, kemudian jadi PNS, jadi pegawai, bekerja, jadi karyawan, baru kita bisa menikah, baru bisa membeli rumah, beli kendaraan, beli segala kebutuhan-kebutuhan kita. Semuanya itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang disombongkan oleh manusia? Bahkan ada orang yang bermain-main, manusia itu pada hakikatnya adalah WC yang berjalan, sehingga tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh. Ya, kalau kita lihat di lubang hidung kita ada tai hidung, penuh dengan tai kita ini, tai mata, tai telinga, tai gigi, belum lagi tai yang itu. Jadi secantik apapun orang, sekaya apapun orang, setinggi apapun jabatannya, seluas apapun kekuasaan orang, dia sebenarnya WC berjalan, dia membawa tai. Sehingga ulama kita mengatakan tidak layak dia untuk sombong angkuh kepada sesama manusia. Itu yang pertama hadirin. Jadi kita berdoa itu untuk mempertegas kehambaan kita, bahwa kita hamba, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kita harus minta kepadanya. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya karena doa itu adalah zikir. Doa itu adalah sarana kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang berdoa, berarti pada saat itu dia lagi berzikir, dia lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat dia berdoa. Jadi dengan berdoa hati menjadi tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bahwa dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Artinya apa? Dengan berdoa maka kita menjadi tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita yakin ada yang lebih besar, ada yang lebih kuat, ada yang memberikan kita. Ya, ada yang memberikan. Kata Syekh Sya'rawi rahimahullah, ketika kamu berdoa, maka hendaklah kau yakinkan bahwa yang kau minta itu adalah yang memiliki perbendaharaan segala-galanya. Ya, memiliki perbendaharaan segala-galanya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita berdoa? Karena doa itu adalah penyemangat. Jadi kalau ada orang berdoa, berarti orang itu lagi memiliki semangat yang tinggi. Ya, orang yang bersemangat adalah orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh bersemangat di jalan kami, kata Allah, akan kami kasih dia petunjuk. Maka orang yang benar-benar berdoa kepada Allah akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, terakhir, kenapa kita berdoa? Doa itu adalah target. Doa itu adalah target kita, mimpi-mimpi kita yang kita ingin wujudkan di dalam hidup. Ketika orang berdoa, berarti itu target dia, itu mimpi-mimpi yang dia ingin wujudkan di dalam hidupnya sehari-hari. Ketika orang mengatakan di dalam doanya,
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kalau dia berdoa sendiri. Tapi kalau dia jadi imam, jangan diaminkan orang yang berdoa seperti itu. Rabbighfirli wa liwalidayya, nah doanya dia berdoa untuk orang tuanya saja, nah kita diaminkan. Nanti doanya sendiri yang diterima oleh Allah, doa kita, orang tua kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk menjadi imam itu tidak main-main, dia mesti tahu hukum-hukum menjadi imam. Ketika dia sholat, ketika dia berzikir, ketika dia berdoa, harus tahu ya cara untuk berdoa. Jadi kalau sendiri ya doanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah kalau ada imam berdoa seperti itu, diam aja, dosa diaminkan, karena doanya sendiri yang diterima, orang tuanya sendiri yang diampuni oleh orang tua kita, tidak diampuni. Jadi bagaimana caranya? Rabbighfir lana warhamhum, ya ampunlah mereka. Rabbighfir lana warhamhum, Rabbighfir lana waliwalidina, ya waliwalidina bukan waliwalidaina, waliwalidina, orang-orang tua kami, orang tua kami. Rabbighfir lana, ampuni kami Allah, waliwalidina, dan ampuni orang tua kami, warhamhum, kasihanilah mereka, kama rabbauna shighara, sebagaimana kami semuanya waktu kecil disayangi oleh mereka. Itu ketika seorang berdoa seperti itu, berarti dia bermimpi agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meminta agar diampuni oleh Allah, diampuni orang tuanya. Tentu agar itu bisa terwujud, kita harus ya lakukan ikhtiar untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang mengatakan ya Rabbighfir lana Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah berikanlah kami ya Rabbighfir lana Rabbighfir lana Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah, anugerahkan kepada istri-istri kami, ya anugerahkan kepada istri-istri kami, anak-anak kami yang bisa menyejukkan mata kami. Nah biasanya ibu-ibu kalau tahu artinya ini, begitu suaminya membaca doa ini, dia tidak mengatakan amin, tapi dia karena ini doa bahaya ibu-ibu ini, terancam ibu-ibu kalau sudah suami kata Rabbighfir lana Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah ya anugerahkan kepada istri-istri kami, istri-istri kami. Jadi kalau bapaknya lagi berdoa gitu, kita tanya itu agar masuk tak doa begitu. Apa maksudnya berdoa seperti itu, Pak? Ya, kalau zuriyatina, anak-anak kami, itu wajar doanya seperti itu ya. Anak-anak kami termasuk juga cucu-cucunya dia doakan nanti yang akan lahir. Tapi kalau azwajina, istri-istri kami, ya nanti ini doa ini. Apalagi ibu kalau di bulan Ramadan ini, saya bilang tadi, diterima doa-doa itu seorang hamba. Hati-hati kalau suami sudah doa seperti itu, ya hati-hati doa seperti itu, ya kita aminkan atau bilang begitu saja. Ya itu target. Jadi ketika orang mengatakan ya Allah berikan aku rezeki yang berkecukupan, yang berberkah, supaya aku bisa membangun rumah tanggaku dengan damai, dengan tenang, sakinah, itu mimpi. Ya mimpi seorang itu untuk bisa. Nah supaya bisa terwujud mimpi itu, kita harus bekerja, berikhtiar. Jadi doa itu pada hakikatnya adalah ya, doa itu pada adalah sarana untuk mewujudkan mimpi kita. Nah yang terakhir, kapan doa itu diwujudkan oleh Allah secepatnya? Doa itu diwujudkan kalau kita berjamaah berdoa. Kalau kita berjamaah, ya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi kalau sendiri ya sendiri berdoa, pakai doa-doa sendiri. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, seperti itu. Tapi kalau berjamaah, doanya berjamaah. Makanya dianjurkan oleh ulama kita supaya kalau berjamaah jangan ada sedikit pun yang meninggalkan tempatnya. Ya. Karena yakinlah di sekitar kita ada namanya apa? Ada malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Jadi berdoa berjamaah, karena Anda tadi berjamaah sholatnya, berdoanya juga berjamaah. Jangan tinggalkan tempat sebelum selesai imam berdoa. Nah, apa ada dalilnya enggak kita berdoa berjamaah? Ada. Bukankah dalam Al-Qur'an Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah mengatakan na'budu pakai nun jamaah di situ. Nun jamaah, nun banyak. Allah tidak mengatakan
iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tidak. Ya, jadi Allah seakan-akan mengatakan, kalau kamu mau beribadah kepadaku wahai hamba-hambaku, kalau mau minta pertolongan kepadaku, minta pertolongan dengan berjamaah, jangan sendiri-sendiri, berjamaah. Ya, karena di sekitar di dalam masjid itu ada malaikat-malaikat. Di masjid ini kita tidak tahu ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu. Wali-wali Allah itu hanya bisa diketahui oleh wali-wali juga. Intel hanya bisa ditahu oleh intel juga. Nah, wali hanya bisa ditahu oleh wali juga. Makanya ya kita berdoa berjamaah. Kalau wali ini diterima doanya oleh Allah, maka diterima doa kita semua. Kita tidak tahu apakah ustadz yang wali, apakah pendekan yang wali, apakah Pak Mansur Semak yang wali. Kita tidak tahu apakah pendekan satu, wakil dekan satu yang wali. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya, wali itu tidak bisa kita ketahui dengan mata kasar seperti ini. Yang bisa mengetahui adalah wali juga. Nah, oleh karena itu kalau berdoa berjamaah. Jadi Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, Nabi mengatakan doa mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah induknya ibadah. Nah, ketika kita berdoa berarti kita lagi beribadah. Kalau lagi beribadah, maka dianjurkan kita berjamaah. Ya, berjamaah itu yang pertama. Ya, jadi ini yang pertama dalilnya Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lihat ibadah-ibadah yang ada dalam Islam. Salat berjamaah banyak orang. Idul Fitri banyak juga, Idul Adha banyak, Istisqa banyak. Seperti itu, salat duha juga dianjurkan untuk berjamaah. Ya, Guru Taufariq jadi dari Imam Qusum mengatakan, ya, bagi yang mengatakan tidak ada sholat jamaah duha itu berarti belum dia dapatkan hadisnya. Ya, dan dia sudah dapatkan hadisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus ya berjamaah berdoa? Nabi mengatakan ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan, kata Rasulullah, itu sama-sama dapat pahala. Syarikani fil ajr, dapat pahala berdua. Yang berdoa dapat pahala, yang mengaminkan juga dapat pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian Zaid bin Harithah pernah meriwayatkan bahwa beliau mengatakan, saya dan temanku berdoa, ana wa sahibi ya nad'u. Saya dan sahabatku berdoa sebelum Abu Hurairah. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa kami. Mengaminkan doa kami. Ini dijadikan dalil bahwa doa berjamaah itu masyru', disyariatkan dalam Islam. Bahkan Nabi ketika bulan Ramadan naik di mimbar, pada saat naik di tangga pertama Nabi mengatakan amin, naik di tangga kedua Nabi mengatakan amin, naik di tangga ketiga mimbarnya beliau mengatakan amin. Setelah selesai khutbah, Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, limadha tu'amin? Kenapa engkau beramin di tangga pertama, di tangga kedua, di tangga ketiga? Nabi mengatakan, pada saat saya naik di tangga pertama, Jibril mengatakan, celaka umat wahai Muhammad, mendengar namaku tapi dia tidak berselawat kepadaku. Apa kata Nabi? Amin. Coba lihat, amin. Kemudian yang kedua, celaka umat wahai Muhammad, dia berada di bulan Ramadan, tapi selama bulan Ramadan dia tidak gunakan kesempatan untuk minta taubat. Selesai Ramadan masih juga tidak taubat. Rugi ini orang, kata Nabi. Yang celaka itu. Yang ketiga kata Nabi mengatakan amin. Yang tanda ketiga, malaikat mengatakan, ya celaka umat wahai Muhammad, masih hidup kedua orang tuanya, tetapi belum diampuni dosanya karena dia tidak minta ampun kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa kata Nabi? Amin. Ini juga menjadi dalil masyru', dalil yang disyariatkan untuk kita untuk berdoa berjamaah. Dan terakhir dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbana atmis ala ya amwalihim washdud ala qulubihim wala yarawul azaba illa azaban alim. Nabi Musa berdoa, ya Allah, hancurkan seluruh harta benda Fir'aun, keraskan hatinya dan seluruh pengikutnya yang tidak mau ikut kepada ajaran ya Allah, ya, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Apa kata Allah? Fa ujibat da'watukuma fastaqima. Jadi Nabi Musa yang berdoa, tapi jawabannya Allah mengatakan, diijabah doa kalian berdua, maka luruslah dalam perkara ini kalian berdua. Loh, kok bisa dua? Nah, Nabi Musa yang berdoa yang dikabulkan dua orang. Ternyata kata ulama,
diaminkan oleh Nabi Harun. Diaminkan oleh Nabi Harun. Ya, Nabi Musa berdoa tapi jawabannya Allah fastujiba da'watukuma fastaqima. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Ya, pada Nabi Musa berdoa tapi Allah mengatakan dikabulkan doa kalian berdua, maka jalanlah kalian berdua di jalan yang lurus. Ulama kita mengatakan yang satu itu mengaminkan itu Nabi Harun saudaranya. Ini semua dalil-dalil ya yang digunakan oleh ulama kita sehingga kita disyariatkan untuk berdoa berjamaah. Jangan sendiri-sendiri kalau lagi berada di masjid, kecuali kalau sendiri tahajud ya silahkan, tapi kalau lagi berjamaah jangan sama sekali tinggalkan jamaah itu sebelum selesai semua berdoa. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan mubarak ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.